Kenapa lagu ini, Kang? Langsung aja. Oh iya, bener. Tiba-tiba lagu Fly Me to the Moon. Karena itu lagu yang gua suka yang nggak hafal-hafal dari dulu. Tapi melodinya hafal banget kayaknya. Melodinya hafal banget. Terma- Melodinya hafal banget. termasuk lagu yang apa? Awal-awal main gitar atau gimana? Nggak main gitar malah apa ya? The Falling Leaves. Semuanya lagu standar dong. Live by the wind. Tuh. Oh, red and gold. Itu pertama lagu barat yang dihafalin sama all my memories. Yeah, around here and those ladies and you love the water. Cuma beberapa. Gitu. Singing out to the place I'll be low, West Virginia, Mountain Mama, take me home, a country road. Ya, seru ya itu Jadi zaman-zaman. berarti kayaknya kalau ngelihat lagu-lagunya kita hampir bersamaan nih. Kayak Masa-masa belajar gitarnya kayaknya. bukan kita kayak keseumuran juga kayaknya. Iya. Oh, ini akhirnya ketemu. Kita udah mulai ngobrol nih. Udah mulai Udah, ngobrol. udah, Kirain udah, belum. udah. Kirain belum. Nggak. Tapi yang gini, kan kalau itu kan lagu yang dihafal. Tapi kalau yang bikin gua pertama tiba-tiba jadi suka musik gitu. Suka musik, terus tiba-tiba pengen jadi penyanyi. Kepikiran tuh, tiba-tiba kepikiran enak ya kayak jadi penyanyi, punya band. Itu justru Beatles. Beatles, tetap Beatles ya. Lagunya aduh, gue bilang enak banget ya ini grup bandnya. Om saya tuh kebetulan di kampusnya di Unpad tuh tergabung dalam satu grup musik lah ya. Dia main flute. Jadi karena saya tinggal di Nenek lagi SMP itu, jadi om saya sering muter tuh lagu-lagu Beatles, John Denver, Bob Dylan gitu ya. Yes, when my friends blowing in the wind. Kesini-sini terus mulailah ke band Indonesia kan. Kita ketemunya kan band Indonesia tahu sendiri pada zaman itu. Kalau nggak ketemu Gus Plus, Lloyd, Mercis, favorit, Panbers kan. Udah nggak ada lagi, ada pilihan. Itu 5 besar di Indonesia. Nah mulailah senang ke lagu Indonesia. Karena tahunnya hampir sama kayaknya dengarnya 70-an pas itu ya. 70-an mulai dengarnya ya. Nah lagu Indonesia pertama yang dipelajari adalah lagunya Dedi Dores. Lagu apa tuh? Coba sama nggak ya? Aku kenal sama dia. Bener ya? Hilangnya Seorang Gadis. Hilangnya Seorang Gadis. Selalu bilang lagu itu lagu pertama belajar gitar. Kenapa ya? Karena chordnya mudah kali ya. Terus sama cuman nggak cocok kan sebetulnya umurnya kita. Nggak cocok. Kita umur SD. Kita anak kecil, kita anak kecil, Bri. Tapi hilangnya gadis suci yang aku kasih. Oh iya benar dong, kita masih kecil ya. Tapi kan lagu itu populer banget. Tapi dalam hati. Oh, tapi itu bukan lagunya Dedi Dores, lagunya. Bukan. Ciptaannya Sarwono. Oh iya. Sarwono. Yang mempopulerkan Dedi Dores. Ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Penciptanya Sarwono. Kita tahunya pokoknya Dedi Dores ya, terus ingat ya beberapa lagu. Iya. The Rollies mulai masuk. The Rollies ya, angkatannya udah sama banget kita dengar. Terdengar seruling mengalun dan merayu. Wah, sedap itu dah. Aduh, kita jadi ingat kamu sanubariku. Nah itu yang nyiptain Iwan Krisnawan. Drummer pertamanya The Rollies itu Iwan Krisnawan. Oh, Tiup Iskandar, Tiup. Oh, itu Iwan yang nyiptain. Yang nyanyiin Boni kan? Oh iya, Boni. Yang nyanyiin Boni. Salam terakhir kan ini. Salam terakhir ya. Saya ingat pokoknya urutan lagu yang bikin kita semangat jadi pengen main musik itu. Jadi urutan, gue ingat lagu pertama. Terutama yang Dores tadi, yang Aspasar Wono tadi. Itu lagu populer banget. Meningkat ke The Mercis. Lagu apa itu? Kalau kau benar-benar sayang padaku. Semua bisa bilang. Semua bisa bilang. Yang nyanyi Charles Hutagalung. Charles benar. Ya pokoknya gitulah. Itu awal-awalnya dulu Sumbang menyukai lagu barat dulu pertama.
terus lagu Indonesia. Selebihnya kesininya udah bebas karena Iya. karena kan udah mulai banyak tuh. Pas kita menginjak remaja, udah ada Chrisye, Terus ada Ebit G.Ade, ya, ada terus balada mulai rame kan, udah mulai banyak tuh. Frankie Engine segala macam. Nah, kita kejerumus juga ke situ kan, lagu-lagu balada tahun 78-an lah. Jadi berproses 3 tahun, 78, 81 kita udah rekaman. 81 ya pertama kali rekaman. Rekamannya 80 beli, nggak keluar 80. setahun. Itu di mana rekaman pertama? Itu dulu ABC Record. Rekaman Jakarta, Jakarta, ya? di Pluit. Apa studionya lupa? Kalau nggak salah Melodius. Ya. Apa namanya, kita dari tadi udah langsung ngobrol panjang nih. Kita lupa kita ketemunya di mana pertama kali rekaman. Yang pasti bukan di event dulu. Ya, Pokoknya ketemu di mana dulu. jangan-jangan di Nirwana Studio Apa Surabaya. ya? Di Fuko ya kayak. Fuko mungkin ya. Bisa aja. Ya rekaman di Fuko 89. Oh, 89. 89 90. Kayaknya di Enggak. Sound City mungkin. kalau 80-an pasti Sound City. Sound City. Tanah Abang 5. 27. No? Itu studio Iya, studio legend. legend itu markas tuh. Benar, Iya. studio Sound City Jalan Tanah Abang 5 nomor 27B kalau nggak salah ya. Pujana di situ, gua ketemu Elva juga almarhum di situ. Semua di sana. Hampir semua musisi. Kalau rekaman-rekaman TVRI di sana Ya, semua. pasti gitu ya. Sound City bener, Sound City Tanah Abang. Halo Sound City, tinggal Nah, kenangan. terus mulai kapan pakai nama Dul Sumbang? Kok tiba-tiba Dul Sumbang? Nah, itu yang ceritanya aneh. Kalau Sumbang itu kan memang kebijakan perusahaan waktu itu. Jadi kita sampai berontak. Kenapa kasih nama Sumbang? Padahal kasetnya udah keluar beli, kasetnya udah majang di toko. Tapi namanya apa dulu? Dul doang. Oh, Dul. Dul aja Dul gitu. Tiba-tiba ada Sumbang, saya sempat marah besar itu sampai. Tapi akhirnya waktu itu Handoko bosnya dia jelasin enggak, Sumbang tuh beda sama vals, dia bilang. Kalau vals kan konotasinya lebih kepada not yang melenceng. Kalau Sumbang itu karena lagu-lagu lu tuh kalimatnya itu Sumbang. Caranya Miring, terlalu vulgar. Jadi jangan pernah merasa sama. Akhirnya di volume 2 tuh sempat ditulis jadi Dul WA karena WA-nya kan nama asli tuh Wahyu Afandi. Nggak mau tahu orang. Tetap jadi Dul Sumbang. Akhirnya ya. Terus dikasih pengertian juga ini barangkali memang nama hoki. Memang hoki, nama hoki atau merek dagang lah ya. Jadi itu pengertiannya. Beda sama vals dia bilang. Saya kan bilang, saya nggak mau lo ngekor-ngekor orang. Saya bilang meskipun Iwan teman saya juga gitu. Tapi seangkatan keluarnya ya. Iwan 80, kita 81 kalau nggak salah. Beda-beda ya sama. Rekamannya kayaknya bareng. Umurnya beda-beda dikit. Tapi Iwan keluar lebih dulu ya. Iwan bikinlah album atau. Dan kita satu perusahaan. Kita satu bos waktu itu. Tapi kan bentuk musiknya kan nggak terlalu sama. Cara menyampaikan sesuatunya memang gayanya berbeda banget. Itu kan nasibnya kayak gini. Ketika orang ditawarin Iwan, tawarin Dul Sumbang, orang pada nggak mau juga kan. Ada orang gila satu namanya Handoko. Nah dia yang nampung yang gitu-gitu. Sama kayak Gigi. Gigi orang nggak mau, tiba-tiba ketemu Akiat gitu kan orang gila. Dan akhirnya lahirlah Gigi. Sama kayak gitulah kurang lebih. Handoko Harpa ya? Handoko terakhir Harpa dulu ABC Record, terus ganti nama Rainbow terus akhirnya Harpa terakhir. Gitu. Nah dari tadi yang ABC atau apa, terus ke Fuko rekaman di Surabaya tahun 89. Itu album keberapa berarti? Wah nggak ngerti beli. Itu sebenarnya banyak banget tuh. Lihat diskografinya. Udah puluhan. Kayaknya. Ke Ruko itu udah di atas 20. Oh udah iya. Udah di atas 20. Udah di atas 20. Ke Fuko itu kan kita pindah gara-gara Gombloh meledak. Gombloh meledak, akhirnya Nirwana nyari ada nggak yang bisa yang muda-muda nakalnya kayak Gombloh tapi bukan Gombloh. Akhirnya kita yang diundang, kita masuk di Nirwana. Tapi ini juga nggak pernah bawain lagu yang konyol-konyol juga karena begitu masuk ke Fuko kita dapat hits malah yang jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta, itu arti kehidupannya. Marilah sayang, mari sirami. Itu dapatnya malah yang pertama. Itu Fuko pertama. Tapi sebelum Fuko yang hits apa ya? Ini saking banyak. Lagu-lagu nakal banyak. Kalau lagu-lagu nakal banyak. Kita sebut ada Cinta di Supermarket ada, terus ada lagu Martini, ada lagu yang setengah menit yang dicekal tuh dari peredaran kena majelis ulama sama kejaksaan tinggi. Tapi yang tadi yang Fuko tuh gede yang banget. kehidupan ya lumayan panjang itu. Iya kan. Dan itu
pengalaman pertama sebagai seorang penyanyi yang merasakan dapat bonus itu. Yang lainnya kan nggak ada. Bonus pertama Iya, apa? iya, iya kita dapat duit, dapat mobil lah waktu itu ya. Waktu Jadi itu ya. jadi saya bilang, oh ada juga hadiahnya ternyata gitu. Fuko tuh ngasih, ya ini gua kasih lu ya buat yang ini. Yang hits sebelumnya nggak dapat. Dulu kan belum ada. Nggak ada. Dulu nggak ada royalti loh, nggak ada. Apalagi Iya. royalti nggak ada, jelas belum ada waktu itu. Bonus juga nggak banyak keluaran Nggak yang banyak. ngeluarin bonusnya. Ada katanya artis yang dikasih rumah, Ya, tapi ya antara iya dan tidak juga nggak jelas. Karena waktu kan banyak kasus gini. Artis dapat bonus padahal nggak juga, sebenarnya dia advance aja. iya, Ambil iya, mobil iya. duluan, bayar kerjaan kan banyak juga gitu. Kesini-sini baru royalti. Kayaknya baru Nirwana deh yang tiba-tiba manggil, kita ada kelebihan rezeki, kita kasih uangnya, terus kita kasih kendaraan. Baru itu, lagu Baru itu, itu Arti ya, Kehidupan, lagu itu. 89 itu. Dan sampai sekarang, kalau kita konser, itu tetap jadi lagu closing yang nggak bisa tergantikan. Iya, iya. Tetap harus closing gitu. Itu 89 udah mulai. Iya kayaknya benar beli. Kita ketemu di Iya, Fuko deh kayaknya. iya, iya, iya. Rambut masih panjang nggak dulu? Celana masih baggy ya? Iya. Yang Sampai sekarang masih panjang. celananya yang apa yang gombor di atas kan dulu zamannya udah trennya itu. Balik lagi juga Bener. sekarang model kan balik juga. Balik lagi, muter lagi tetap. Gue inget, oh iya Bujana. Terus tapi kalau yang ya itu hits banget ya tadi, apalagi sekarang juga ya. Cuman yang paling meledak lagi juga yang duet itu ya. Kalau belum bisa ngomong. Iya Kalau kan? belum bisa ngomong. Tapi itu kan itu udah pindah ke HP kita. HP, balik ke HP lagi. HP. Oh. Belum bisa ngomong. Nah, Kak, kalau itu kalau Bulan bisa ngomong ini ke lirik tiba-tiba kok ada kepikiran lirik seperti gitu. Judulnya aja udah nyelekit ya. Bukan nyelekit, Kalau genit ya. Bulan bisa ngomong gitu ya. Nah, ini cerita dulu sebelum. Jadi Iya, iya. itu lagu yang dibuat asli di bawah 20 menit tanpa revisi sama sekali. Jadi notnya nggak direvisi, termasuk lirik. Liriknya Jadi langsung keluar. itu nggak tahu beli. Tiba-tiba saya waktu itu punya rumah di gunung lah ya. Rumah di gunung, saya ajak teman-teman banyak. Yuk kita makan-makan tapi di gunung lah kali ini, sekalian cari-cari inspirasi. Jadi itu kalau percaya ceritanya, kita lagi ngumpul nih, karena di gunung tuh sepi, terus kita ngobrol juga nggak putar lagu atau apa. Ada satu yang kentut nih, beneran. Oh, Ada satu buang angin, tut gitu. Kan lagi ngumpul, kita bilang, lo gila, lo lagi ngumpul gini, serius-serius orang kentut. Siapa nih yang kentut gitu? Nggak ada ngaku. oh. Tiba-tiba teman saya bilang, Turu ya, kalau Bulan bisa ngomong ya, pasti nunjuk lu tuh yang kentut. Dia ngomong gitu tiba-tiba. Itu saya tiba-tiba, kalau Bulan bisa ngomong ya. Nangkep, saya keluar dari kumpulan, udah duduk sendiri, Langsung termasuk ngarang. notnya. Bolak-balik. Itu lagu yang nggak ada revisi notasi, sama revisi lirik. Jadi gara-gara kentut ya. Gara-gara kentut. Wah, gila. Asli, itu gara-gara kentut. Bener-bener Itu lagu tercepat yang pernah Tercepat ditulis. tapi Tercepat terpopuler. termasuk terpopuler Akhirnya dong termasuk sekarang terpopuler. dan terunik ya liriknya. Yang proses panjangnya justru di audisi. Audisi penyanyi. Audisi penyanyi, karena itu kalau seingat saya 23 orang yang masuk. Termasuk beberapa nama besar waktu itu, ada nama besar. Dapatnya Ya ini. nggak dapatnya belum dapat ini tuh audisi. Udah kita putus asa deh, udah minggu depan kita nyari lagi lah gitu. Itu rekamannya Sun City tuh. Oh, sampai Sun City tuh rekamannya. Datang ke rumah, Nini Carlina tuh tayang di TV. Dia lagi punya lagu yang meledak juga tuh, Gantengnya Pacarku tuh. Oh iya. Ya Nini. Saya bilang ini nyanyinya bagus ya anak ini. Penyanyi baru Nini Carlina. Terus Gantengnya Pacarku tuh gaya-gaya Dapur 61 itu kan. Iya kayak gitu kan, Penyanyi Gantengnya Pacarku. Kan rame tuh lagu itu. Iya. Saya bilang ini harus gua cari nih. Carilah info kan. Banyuwangi kan dia? Banyuwangi. Ternyata ada di dalam perusahaan yang sama. Oh gitu. Satu perusahaan, satu produser. Pak Hadi juga. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu. Jadi malah yang jadi apa namanya? kata Pak Hadi itu kan artis saya. Pak baru Pak. Iya baru, tapi bagus, anak Banyuwangi. Pokoknya cerita-cerita gini. Nini Carlina itu dulu nyanyi di musik Banyuwangian. Oh ini Tradisional. tradisi. Coba deh Pak yang itu. Begitu dia datang ngafalin 2 kali doang, itu langsung hafal tuh itu. Bener hokinya Mbak dia. Hoki banget. Ya, tapi duet sama dia tuh maksudnya udah nggak ada rasa khawatir gitu Bli.
Gua kalau Bikin-bikin. ya pokoknya ini lagunya lo hafalin, lo masuk sendiri ya, kita nggak tungguin. Pasti selesainya bener. Dia nangkap banget Iya, gitu iya, kepengenan iya. kita. Iya, udah Itu apa tuh. cocok banget Heeh. dia. Wah itu lucu tuh. Hmm. Aku kehabisan kata gitu ya. Nah. Gue belum revisi ya, nggak revisi, nggak ada. Nggak sama sekali nggak ada yang revisi sampai terakhir. Gila ya bisa dapat inspirasi kayak gini ya gitu. Dan dari sekarang 43 tahun. Kalau nggak salah catat lagu saya itu 1012 jumlahnya. Nggak ada yang secepat itu. Dan sampai sekarang ya lagu itu masih hidup lah. Lirik pertama udah langsung judul ya. Iya, setiap awal bait kan itu. Iya ya. Kalau belum bisa ngomong dia juga ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu. Terakhirnya lagi begitu habis rap, kalau bulan bisa ngomong, sayang dia nggak bisa ngomong. Luar Gila, biasa ya, bisa itu. dapat gitu ya Tuhan tuh ya. Gitu. Jadi peristiwa apapun sebenarnya bisa jadi anugerah buat kita Iya, semua. iya, Cara iya, kita iya. tergantung cara nangkapnya kan begitu sama. Tapi seru lah, seru. Iya, Ketika dengar Dul Sumbang, mending Anda jangan dengar musiknya, Anda dengar ceritanya aja. ceritanya. Karena kita lebih ke pendongeng Iya, sebenarnya iya, gitu iya. ya. Dan lama-lama dibenahi. Sekarang teknologi kan sound drum udah lebih bersih ya kan, apa-apa udah lebih, musik lebih rapi. Ya kita main sendiri ya gitu aja ala kadarnya. Tapi Ya. saya lebih pentingin kepada ini Dul Sumbang mau nyampein apa nih? Mau bicara soal apa? Itu kayaknya jauh lebih Lebih bertutur ya. Iya, kayaknya Bertutur lebih ya. gitu. Tapi nggak dalam lagu-lagunya kan lebih memang jenaka ya. Iya, lebih ke Ya, Janaka. bukan protes-protes nggak ada ya. Nggak ada. Iya, iya, iya. Awalnya kan nggak lagu-lagu bahasa Sunda kan. Enggak, bahasa Nah, Indonesia. bahasa Sunda tuh mulai kapan? 90. 90 mulai ya. 90 itu gara-gara gini. Sebelum 90 itu saya berangkat ke Eropa. Ke Eropa itu beberapa negara kita jalan sampai salah satunya yang terjadi adalah di Paris. Paris itu karena kita bawa ibu-ibu kan senangnya ke butik ya. Waktu itu zaman-zamannya apa sih? Versace ya. Iya, Versace. iya, iya. Ibu-ibu ngajak ke situ. Saya masuk ke butik itu ada pop Sunda di dalam. Pop Sunda. Pop Sunda. Oh. Kok lagu ini diputar di sini ya, dan ini adalah butik baju mahal berada di pusat kota mode gitu ya. Terus, nah salah satu pekerjanya itu kebetulan orang Malaysia. Jadi dia tanya, Anda dari Malaysia atau dari Indonesia? Dia langsung tanya bahasa Melayu. Saya bilang, ada Indonesia, ada yang ngobrol. Saya bilang, ini siapa yang putar lagu ini di sini? Dia bilang dia punya bos, sering ke Indonesia. Setiap pulang dia bawa. Nah, ini sebagai tanda kalau lagu ini masih berkumandang terus di sini, bos saya masih di sini. Ini lagu baru boleh diganti kalau dia sudah pulang. Dan lagu itu lagunya almarhum Mang Nano S, judulnya Kalangkang. Yang meledak sampai 10 juta kopi kan itu. Yang Nining Meida itu. Jadi ya itu lagu Kalangkang itu meledak. Nah dari situ saya pulang. Saya bilang kalau pop Sunda bisa kayak gini, bisa melanglang dunia, terus omsetnya bisa berjuta-juta keping. Kenapa kita nggak coba bikin juga versi lainnya supaya perbendaharanya lebih banyak? Karena pasar Jawa Barat itu kan besar, tapi nggak ada konsumsinya di sini. Konsumennya banyak, tapi yang dikonsumsi nggak ada, terbatas banget, Bu. 1-2 penyanyi. Dan beratnya kan karena pop Sunda itu pasti identiknya dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ada anak muda yang main masuk ke situ. Saya penasaran. Juga nggak dipercaya orang. Susah dipercaya orang. Sampai akhirnya kita ketemu Billboard. Pak Iwan Akoy ya kalau saya Billboard Pak Iwan. Yuk mau bikin lagu Sunda nggak? Bolehlah saya coba satu kalau bisa. Tapi tematiknya jelas nih soal si Kabayan. Akhirnya saya bikin Iteng Minta Kawin. Yang nyanyi. Yang duluan itu malah. Itu yang pertama. Lagu Dul Sumbang pertama itu Iteng Minta Kawin, yang nyanyiin Paramita Rosadi sama Kang Ibing. Oh, jadi harus ada Kang Ibingnya karena harus ada Kang Kabayan Ibing. itu. Jadi ini Itengnya Paramita, dia bilang Kang Ibingnya Kabayan. Saya juga nggak ngerti, nggak pede nih beli. Dicobain, jadilah. Dan konon laku juga lagu itu daripada. Nah dari situ awalnya. Baru kita kesini-sini, akhirnya bercokol di pop Sunda terus menerus. Sampai akhirnya ya, iya katanya sih sampai akhirnya jadi pop Sunda bisa menasional. Yang pasti yang nonton pasti orang Jawa Barat. Orang Jawa. Terus usianya pasti mbak-mbak ke sana. Iya, iya. Gak ada anak muda. Sampai akhirnya kita putusin tahun 91 kita bikin album judulnya Somse. Dan itu menggunakan anak-anak muda. Dari situ mulainya ada remaja mau nyanyi pop Sunda. Terus Jakarta hampir semua perusahaan memproduksi lagu-lagu pop Sunda yang tadinya nggak mau. Ya. Tapi yang menasional kan yang AI itu ya. Yang sekarang AI. Dari dulu, saya dulu dari. Iya dulu
dulu meledak, AI itu kan meledak ya. Cuma terus Sebelum tiba-tiba, ada AI itu ya. sebelum ada AI Iya. jauh, terus tiba-tiba hilang. Iya. Ini yang lagu-lagu Doel Sumbang yang viral sekarang itu, Sekarang yang ini konon, mana? itu umurnya kan 27 tahun dan beli. Yang dulu-dulu muncul ya. AI itu tuh 94. Runtah juga 94-95, Oh, ya kan? Terus lagu Teteh juga sekarang sama. Jadi yang viral tuh Runtah, AI sama Teteh itu ya kurang Runtah lebih lagi naik. 97-an. 97. 97 ya. Baru viral di 2022. Tapi saya kan coba ngikutin ya karena nggak bisa bahasa Sunda susah nyanyi. Oh iya Itu benar. kan rapat banget nyanyinya. Gimana bikinnya itu, Kang? Apa, ya nggak bisa hafal ya jadinya. Gimana? Cuman baik itu ya. Sebelum Eh. masuk rapnya tuh. Nu aya dina lamunan barang penting ngukur ai. Itu ya, ya itu. Oh, Itu tahu nggak untung dari mana? Kayaknya dari teater deh, oh dapatnya. kayaknya. Gimana kata-katanya? Artikel, nu aya dina lamunan barang penting ukur ai. Itu nu aya dina lamunan barang penting ukur ai. Tapi itu kan apa telnya pas banget ya gitu. Jadi Iya, orang juga banyak belepotannya di situ iya gitu. Tapi pastinya. bilang enggak. Beruntung kita sebelum main musik itu kan aktivitasnya di teater. Teater kan ada pendidikan artikulasi, ada tempo dan lain sebagainya. Jadi ilmunya kepake sekarang menurut saya gitu loh. Oke. Tapi memang satu lagu itu kesulitannya karena itu ada yang cepat banget, kebanyakan belepotan itu. Kedua kan pas ref memang naiknya 1 oktav. Yang Naik langsung, Ah, ya kan? Arek mungkir, warasan ker mungkir. Depannya kan, nu aya di dalam mudah bareng langsung gitu. Satu, jadi orang kebanyakan ini rendahnya Iya, nggak iya. kesampaian, begitu nyampe refnya depannya kerendahan. Saya bilang ya, wah itu prosesnya capek nyari nama yang pas. Udah Nani, udah Mumun, udah Neneng, udah segala. Gila ya ini nama apa yang gue bisa teriakin tapi enak ketika loncat Iya. 1 oktav. Ternyata AI dapat. AI ternyata. Itu baru viral sekarang. Tapi AI itu memang dasarnya meledak. Iya, dasarnya udah meledak. Dasarnya meledak. Kalau Runtah dulu saya belum dengar. Runtah enggak. Dulu Runtah tuh nggak pernah dibawain, Iya, beli, iya. nggak pernah di request Iya. orang, nggak pernah diiklanin. Nah itu yang jadi aneh kan, buat Iya, iya. tiba-tiba Sekarang rame. malah. Jadi kemarin kita sama manajemen tuh berpikir kita kasih cendera mata atau apalah sedikit rezeki bagi orang yang mempopulerkan lagu Runtah. Runtah. Ya. Kita nggak nemu jejaknya siapa gitu. Karena banyak banget kan yang bawain. Iya, iya, iya. Gue bilang ini kalau kita dapat rezeki mau ngasih ke dia sekedar uang jajan atau apa gitu ya, atau kenang-kenangan, ngelacaknya takut salah. Iya, iya. Salah ngasih kan jadi salah. Kan maksudnya Yang pertama kan, maksudnya siapa yang mempopulerkan lagu itu pertama? Karena Runtah tiba-tiba ada di versi Jepang, tiba-tiba ada di versi Cina. Ada, saya bilang makin bingung. Akhirnya kita tarik ya udah nggak ngasih apa-apa karena kita bingung harus ngasih siapa. Runtah sama Teteh sekarang tertinggi. Iya, iya, iya. Hari ini trafiknya tertinggi di atas AI katanya. Sampai Kalau ngomong tadi yang masih AI tentang apa ini? Karena nggak ngerti banget artinya. AI itu kan sebenarnya gini nih. Kenapa pilih AI dan Asep? Karena AI dan Asep itu pasti benar-benar simbol penuh orang Sunda. Nama Sunda dong. Bali nggak ada nama Asep lah pasti ya. Iya, Orang iya. Jawa nama Asep pasti nggak ada. Iya. Asep tuh benar-benar Sunda. Makanya kita pakai nama itu. Kan ceritanya pas si Asep ini kan tergila-gila sama si AI. Dan akhirnya dia berpikir buruk bahwa si AI itu pasti guna-guna lah. Pakai mantra-mantra. Ke situ. Dan mantra-mantra itu yang disebut jangjawokan, kinasian, makanya ayeuna Asep siganu ka bedil ku jangjawokan, kapan aku kinasihan lieur ku ai. Kan gitu. Iya. Nah bagian yang populer kan itu, Gen Z terutama ya, Gen Z sekarang terus anak-anak selebgram segala macam, bagian itu. Pertanyaan kan timbul ke kita, Kang, jangjawokan itu apa gitu kan? Kinasian itu apa? Ya itu jam pelet, mantra-mantra buat ngikat orang. Tapi yang tahu kan cuma orang Sunda dan orang-orang yang bergaul memang di dunia mistis itu. Tapi sebenarnya jangjawokan itu adalah sebuah rangkaian puisi indah yang memikat orang, tapi kemudian diberi kekuatan apalah mistik atau apa, jadi sehingga bisa bikin orang jadi tertarik atau gimana gitu. Nah itu jangjawokan. Itu itu cerita. Jadi cerita itulah orang tergila-gila. Mau mungkir nggak ada alasan buat mungkir. Saya memang tergoda sama AI. Kan gitu bait pertama. Mau bohong juga nggak bisa bohong dia. Jangan-jangan gua tuh ditembak sama mantra-mantra nih, ditembak sama pelet nih. Nah gitu kan. Jadilah AI. Bisa ke situ ya.
Nggak tahu tiba-tiba kok ke mantra-mantra ya. Mantra-mantra terus masuk refnya langsung. Mas Bes gitu. Itu dicoba rendah di studio kok datar banget lagu ini. Iya. Doanya di lamunan bareng penting. Ai. Tapi gue bilang gue masih kuat kayak ngejar 1 oktav dicobain. Asalnya mainnya di E kalau nggak salah. Wah berat. Jadi turun di D. Oh, Akhirnya di D. Oh iya udah mentok gua di situ udah turunin. Kalau komputer kan enaknya kita Iya, iya, transpose iya. turunin, udah mentok di situ. Itu asal di E nggak kuat, dapat A 1 oktav. Dan ternyata banyak keluhannya Kang, kita dapat depannya tapi nggak dapat refnya. Kita kuat di refnya, depannya kita kerendahan. Saya bilang Iya, ya iya, karena iya. kan range orang kan beda-beda gitu. Kalau gua kebenaran rendahnya dapat, tingginya dapat di situ. Kecuali duet ya, ada cewek. Nah, itu Lebih. yang paling susah. Iya sih. Makanya Nini itu aneh. Aneh ya. Ini itu nggak pernah minta rubah nada dasar loh. Lu sumbang kasih, tapi kita udah ngitung perempuan tuh sampai di situ. Misalkan anggaplah 1 oktav lebih 2 not misalkan gitu. Udah kisaran situ nggak jauh. Ini tuh nggak pernah pas. Tapi yang lain ada yang, aduh saya harus pakai falset ya di sini pakai segala macam. Ini enggak. Jadi pas terus gitu. Kalau runtah apa? Artinya apa runtah? Runtah itu, saya kan suka jalan malam dari rumah nih. Jalan mobil. Dulu waktu senang-senangnya jeep kan, jadi jeep kan sering malam nongkrong malam. Dari rumah tuh lewat ke kota tuh, lewat Asia Afrika tuh. Ada jalan namanya Dalam Kaum, dekat terminal Kebun Kelapa Laut. Itu berjejer tuh cewek tuh. Banyak. Terus anak-anak, maksudnya muda-muda banget. Cakep-cakep gitu ya. Itu sama di mobil kita mikir gitu. Kenapa ya? Yang cakep tuh banyak yang nakal gitu. Terus kenapa juga yang nakal tuh kok banyak yang cakep gitu. Keluarlah jadi nah aku naonu gelis loba nu bangor gitu kan. Nah aku naonu bangor loba nu geli. Siga nama ngarasa asaing hade rupa. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Mikirnya itu. Oh mungkin dia ngerasa cakep. Jadi gue bisa laku ke siapa aja. Tapi akhirnya bikin dia celaka. Tapi intinya pertanyaannya adalah itu. Kenapa banyak yang cantik banyak yang nakal dan orang-orang nakal tuh kebanyakan cantik. Itu runtah. Temanya nggak jauh-jauh Bli sebenarnya. Semuanya tema cewek sebetulnya ya. Kalau yang tiga ini Ai, tadi runtah. Teteh kan udah pasti cewek. Perempuan tuh menarik ya dijadikan objek gitu. Jadi maksudnya gue mau ngomong apa ya. Mungkin sama kayak pelukis. Nggak mungkin ngelukis cowok kan. Nggak mungkin. Nggak indah ya. Nggak indah lah. Pernah nggak sih? Ya mungkin ada Van Gogh pernah ngelukis cowok. Kalau kita lihat ya kalau lihat Picasso gitu kan pasti artinya semua cewek ya gitu misalkan. Di Indonesia juga. Di Indonesia juga sama kan. Mas Jehan almarhum kayaknya nggak pernah ngelukis cowok ya. Gitu. Cewek kan. Cewek jauh lebih menarik. Dan sebagai laki-laki banyak banget yang harus kita sampaikan ke cewek. Mau ngomel, mau jatuh cinta. Kalau Teteh itu tentang cewek, tapi tentang Teteh itu lebih lucu. Jadi Teteh itu sebenarnya kisah nyata. Jadi ada teman saya gini. Teman saya tuh pengangguran. Nggak punya kerjaan dia. Tapi dia pacaran. Nah, pacaran cakep ya gitu. Orangnya masih ada, dia kalau dengar wawancara ini pasti dia ketawa. Orangnya masih ada. Terus dia tahu dia tuh nggak kerja, nggak punya duit, dia nggak punya pekerjaan. Tapi kalau cewek ini gue lepas, gue nggak mungkin dapat lagi kata dia gitu, ya kan? Jadi akhirnya gue pikir kalau bukan lu perempuannya, liriknya kalau bukan lu ceweknya, gue nggak pengen nikah. Ya kan? Gue kalau bukan lu perempuannya, gue juga apalagi nggak pengen jadi bapak. Cuma karena lu perempuannya, akhirnya gue modal cinta, gimana nanti aja lah gitu. Teteh kan lebih isinya itu. Tapi ternyata setelah nikah, dibilang setelah nikah dia di rapnya syukur kening hirup ayah jalanan najan telewi dahar mata kurang. Jadi bersyukur ternyata hidup itu selalu ada jalannya meskipun nggak lebih. Gua nggak kurang makan, gua nggak kurang pakaian. Ada edukasinya di situ. Mengajarkan orang bahwa nggak penting, nggak ada urusannya menikah sama kesiapan finansial. Artinya lu boleh nikah dulu atau boleh siap-siap dulu punya duit baru nikah, bebas. Karena orang yang nggak punya duit kemudian nikah juga rezekinya pasti ada, nggak perlu takut gitu ya. Temanya nggak jauh-jauh. Tapi secara ini tema umum sebenarnya, cuman mungkin Kang Dul ini menggunakan bahasa Sundanya yang iya benar. Akhirnya kan kaya jadi kalau bahasa daerah kan tahu sendiri kan.
Banyak perumpamaan juga kan soalnya itu. Sama kita, misalkan bahasa Bali, Iya, iya, atau iya. bahasa Jawa, bahasa Sunda, kan akan menemukan ratusan suku kata yang nggak bisa terjemahin Iya, ke iya, bahasa nggak Indonesia. bisa terjemahin Ini kadang-kadang. apa ya bahasa Indonesianya? Ini tapi nggak terlalu pas juga, susah kita Iya, nyarinya. iya. Kalau yang lagu itu di Indonesiain, pasti nggak menarik. Lagu Bali yang apa? Teranadinadinanang, Oh, iya. terinadinadinanang. Itu Cara kan, bebek. iya yang Iya, bebek itu kan. cara bebek. Itu Bayangin, sampai sampai itu dunia loh, iya jangan dunia. salah. Iya, Padahal banyak orang bule yang suka. iya, Kita begitu dengerin lagu itu, ini kalau lagunya bahasa Indonesia, iya, iya. nggak asik juga. Iya, iya. Bener Tapi itu makanya bahasa tadi. Bali lo gila begitu. Karena bahasanya ya. Eh, Tapi paling tidak untuk ini ya, ya orang-orang jadi tahu tetap berbahasa daerah juga ya, artinya Nah, gitu ya. sebenarnya yang kita harapin kan Iya, iya. yaitu beli Mm. target kita kan sebenarnya dari dulu bagaimana caranya agar anak muda itu tidak malu menggunakan bahasa Tidak daerah. lupa Tidak juga. lupa. Ya, ya. Musik pop tapi liriknya berbahasa Ya. Sunda gitu. Dan kepentingannya kan saya sering dengar nasihat nih dari orang-orang tua itu selalu kalau bahasanya hilang, budayanya akan hilang. Hmm. Kalau budayanya hilang, bangsa ini akan hilang. Jadi kalau mau pertahankan budaya, pertahankan dari bahasa dulu. Jadi kita nyoba bikin sebanyak-banyak karya Sunda, paling enggak, semoga tidak terjadi. Ya. Paling enggak, seandainya satu saat bahasa daerah itu punah, karya kita menjadi salah satu arsip yang membuktikan bahwa bahasa itu pernah ada. Nah, itu. Kan itu penting banget. Ya harusnya sih nggak punah. Tapi sekarang kelihatannya jauh lebih menggembirakan. Iya, iya, iya. Band-band yang musik-musik keras, segala macam, ternyata banyak Bahasa liriknya daerah pakai juga. bahasa Sunda. Publishing aman ya semuanya ya. Terurus. Oh. Enggak, sekarang kan kita kalau ngelihat karya-karya Kang Dul kan di TikTok di mana dengan termasuk perkembangan digital sekarang Iya. gimana maksudnya gitu. Ya, Publishing sendiri atau publishing? enggak, publishing masih di orang. Oh. Sebagian kita udah sendiri. Hmm. Yang orang mungkin juga kontraknya akan segera habis dan kita akan Ya. tarik sendiri. Karena kan persoalan terbesar buat kita, nggak apa-apa lah kita ngomong Iya, iya, bebas iya. aja. Persoalan terbesar buat kita kan adalah transparansi. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Banyak yang mengatasnamakan diri publisher, tapi ngurusnya nggak benar. Iya, iya. Hak-hak artisnya juga nggak transparan. Sementara lagu kita terngiang di mana-mana. Yang lebih parah lagi, ada yang lagunya luar biasa meledak di mana-mana, penciptanya hidupnya sangat kekurangan. Kan kita banyak nemuin hal-hal Iya. seperti itu. Jadi persoalan terbesar buat kita, pengelolaan karya cipta sekarang artinya harus di tangan siapa itu dikelola dengan benar. Saya memilih sih untuk narik kelola sendiri. Kalau sendiri. Artinya kan kalau kelola sendiri kita mau untung mau rugi mau banyak mau enggak puas karena dari tangan sendiri. Sekarang kan dari tangan orang. Iya. Ya kita nggak jelas ini bener nggak sih laporannya ke kita segala macam. Karena intinya pada akhirnya ya yang saya sadari bukan sok gimana. Persoalannya bukan di uang beli. Persoalannya adalah di kita merasa dihargai apa enggak. Penghargaan ya. Kan artinya itu Ya, kan. penghargaan. Kok gua nggak rasa dihargai ya lagu kita dipakai seenak-enaknya dijual kemana-mana sama mereka sementara kita didiemin aja gitu. Kalau bicara soal income, kita nggak ngapa-ngapain juga penganggur juga dikasih rezeki gitu kan kenapa mesti takut. Tapi ini persoalan di Indonesia yang timbul adalah kita ini kayaknya diperes habis-habisan tapi dibiarkan. Pembiaran jadinya. Pembiaran. Ya, Gigi ngalamin nggak gitu? iyalah Ngalamin. sama lah. Ngalamin kan? Sama. Kurang lebih sama. Ini kayaknya Ya, akan jadi cerita semua orang ya. Iya, iya. Gue juga sama dulu dibohongin, Iya. gini. Sekarang memang udah lebih benar. Tapi kita yang syukuri sekarang misalkan ada YouTube, ada TikTok yang kita bisa connect langsung Bisa dengan langsung, mereka. ya. Mereka juga bisa langsung kasih penghasilannya ke kita. Itu menyenangkan. Yang sudah, ya lupakan saja lah udah. Kalau mereka salah ke kita maafkan kan. Kalau saya mikir gitu. Dari sekarang, gue mau jaga sendiri. Ya. Jauh lebih aman gitu. Nah, semoga kedepannya sih bisa lebih transparan, lebih bagus. Ya kadang-kadang kan rezeki itu selain kita lagu itu kan rezeki ya. Oh, kayak hal kayak muncul tiba-tiba kayak runtuh bener. viral Yang gitu. kita nggak Itu tahu kan ya. rezeki yang nggak pernah kepikir ya. Otomatis walaupun belum terima hasilnya mungkin, tapi kan otomatis manggung tetap jadi rame juga. Jadi dampaknya gede banget. Iya kan, gede banget. Nah. Jadi banyak teman-teman yang nanya ke saya, Kang gimana rasanya viral? Gitu. Iya. Wah, gue bilang Nggak pernah nyangka juga pastinya ya sebelumnya. sama sekali nggak kepikir karena kita juga nggak aktif di situ kan. Jadi yang ngasih tahu tentang bagaimana lagu kita rame di TikTok tuh kan teman-teman kita. Di TikTok rame, coba akunnya periksa, wah banget yang bawa ini. Runtah rame banget, tiba-tiba teteh air rame banget. Oh ya udah. Akhirnya saya narik kesimpulan satu. Oh ya, ada yang bekerja untuk ini gitu. Tuhan udah. Tuhan sedang bekerja. Jadi
saya yakin bahwa ini hasil Tuhan bekerja, bukan hasil kita. Jadi jelas juga apa yang harus saya lakukan, ya hanya mensyukuri. Kita nggak bisa berbangga diri, apalagi Iya, iya. jumawa atau apa enggak. Ya bersyukur. Tuhan membuktikan bahwa Tuhan bekerja dan lagu yang kita nggak nyangka justru tiba-tiba naik. Iya, iya. Tapi di luar yang viral itu berkarya saya lihat hampir terus ya bikinnya. Terus di Eh, YouTube setiap tahun paling enggak 4-5 karya kita terus keluar ya bikin. keluar baru. Single artinya. Single. Single ya. Eh, kan enaknya nggak sama major tuh kan itu ya. Iya, iya. Kita kapan mau ngeluarin. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada ide, udah selesai muksinya, mixing langsung, cek 2-3 hari, aman, langsung daftarin, masuk TikTok, langsung masukin. Langsung. Itu kan kayak ngelempar jangkar aja kan, udah lemparin lah, lempar jaring, ikannya nyangkut kapan kita Iya, nggak iya. tahu gitu. Karena ternyata sekarang juga karya-karya baru nggak ngaruh, nggak bisa naik dia. Iya. Dia kegencet sama karya-karya yang lama yang Iya, iya. viral sekarang. Tapi paling tidak kan akan berpengaruh juga. Pengaruhnya banyak. Iya, karya baru orang jadi pengen tahu juga kan Nah, akhirnya. ada sekarang dampak yang, aduh, gue jadi berbeban juga ya, harus Iya, hati-hati banget ngeluarin kata-kata. Kan nggak bisa sensor kalau YouTube, Iya, iya. ya kan? Ya udah, terima aja gitu. Hanya yang disyukuri itu. Yang dulu kita pikirin bahwa lagu Sunda itu hanya di kalangan orang dewasa, sekarang sudah pindah ke generasi muda. Malah dari hasil survei kita terakhir, yang paling gila tuh peminat Doel Sumbang justru Gen Z Jakarta. Wah, Jakarta ya? Bukan Bandung. Oh. Kenapa Jakarta? Nggak tahu lah. Mungkin Iya, mereka banyak ibu orang Sunda, banyak nggak di tahu. kafe-kafe Ya. juga kayaknya di bawah. Dan kita sama Tuhan juga ternyata dikasih kesempatan buat perform langsung di Jakarta. Kita main terakhir di Synchronize ya, Synchronize Festival. Synchronize Fest kita main, kita nggak tahu loh mau bawain lagu apa. Gue bilang ini anak muda Jakarta. Kita kasih dari lagu pertama sampai lagu terakhir, kalau nggak salah 9 lagu. Pertunjukan, hafal semua, dan satu lagu penuh. Terus mulutnya bener. Gue kan paling suka kalau penonton nyanyi memperhatikan mulutnya. Hafal, dan itu usianya yang benar-benar jauh dari kita. Oh ya udah, berarti Pop Sunda udah sampai sini. Kalau Jakarta udah aman, harusnya pulau-pulau lain ikut aman kan, kayak pemilu kan gitu kan. Udah Jakarta Jawa Barat menang, insya Allah Indonesia menang kan. Kalau di politik kan gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau Jawa Barat menang, DKI menang, insya Allah pulau-pulau yang lain pasti menang. Karena kantong suara terbanyak kan ada di sini. Yang menurut saya paling harus disyukuri tapi membingungkan, dalam 43 tahun karir saya baru ngalamin sekarang di tahun 2024 dalam 2 minggu menerima 103 undangan pertunjukan. 2 minggu? Dalam 2 minggu. Dijalanin nggak? Nggak ada yang dijalanin. Orang jadwalnya bentrok, yang satu bentrok jadwal, yang satu persoalan budget dan lain sebagainya. Tapi animonya kan sebegitu gede gitu. Kita nggak pernah loh nerima undangan sampai sebegitu banyak. Kenapa yang saya bilang gila? Bukan jumlah undangan yang banyak. Yang undang tuh tau nggak? Perpisahan SMP. Oh bagus ya. Jadi regenerasinya. Acara-acara SMA gitu kan. Ini acara apa? Nggak, perpisahan misalkan mau Nanti cucunya bilang itu lagu kakek. Bisa jadi. Karena banyak di komen, Kang, aku tuh tahu lagu-lagu Kang Dul dari Bapak. Dulu Bapak muter di rumah setiap hari sampai kita apa. Artinya sampai ke anak sampai cucu. Tapi emang lagu-lagunya Kang Dul kan banyak emang lebih goyang ya. Dia kan joget, goyang. Mungkin ada juga kayak tadi lagu apa ya, yang minor. Itu kalau di pengaruh Latin ada di situ. Ada. Iya kan musik. Benar. Kalau tadi dari awal ngomongin lagu-lagu standar, putaran terinfluence dari situ juga kan. Gitu. Karena kan semua didengar ya kita. Iya. Influence itu pasti musik ada. Latin ada itu. Nggak mungkin nggak ada lah. Kita kadang-kadang nemuin ini kok kayak The Beatles ya, ini kayak siapa. Karena nggak mungkin juga orang bisa bebas dari influence. Nggak apa-apa selama nggak jadi plagiat ya. Iya. Lagu Arti Kehidupan itu kan kita baru sadar setelah itu rilis. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Depannya coba aja. Let it be. Kita baru ini kayak Let It Be. Siapa ya? Kan kecil kita dengerin Beatles. Iya kan beberapa kan saya bilang, oh ya mak, wajar lah gue dengerin lagu Help, lagu Ticket to Ride, segala macam. Itu dari kecil sampai sekarang saya ngefans sama Beatles tuh karena dikecilin dari kecil sama Om tuh. Denger tiap pagi Beatles, pagi-pagi tuh. Jadi dari kecil lingkungannya musik terus dong, ada orang tua semua. Tante musik. Kakek saya dari ibu pemain biola. Pemain biola. Om dari bapak pemain flute. Bapak
penulis naskah dan orang teater. Ah, Bapak tuh aktor. betul. Sebelum akhirnya jadi mubalik, Ah, aktor dulu. Waktu itu bahasanya bukan teater, kelompoknya namanya masih sendra ya, seni drama. hmm. Seni drama. Dulu ada seni drama Yayasan Pusat Kebudayaan Bandung. Nah, Bapak tuh salah satu aktor di situ. Dia juga penulis naskah Sandiwara Radio. Oh, Sandiwara Radio. Jadi memang bakat ya, nulisnya mungkin seni dari semua Bapak. ya berarti. Ya, keluarga ibu memang ada yang main musik beberapa. Adik-adiknya ibu tuh malah dulu penyanyi kalau gambusan dan naon sih kan Kasidah tante-tante tuh. bibi-bibi kasidahan mereka penyanyi itu. Jadi ada sih darahnya Iya, dari situ. iya. Dulu Tapi dari dulu memang di Bandung terus. di Bandung lah, Bli. Dari Lahir di Bandung, besar di Bandung, dan hidup di Bandung. hidup di Bandung, terus ngalamin lama di Surabaya kan beberapa Iya, tahun iya. kan. Tapi kan itu kan kerja Surabaya. Jakarta 8 tahun. Ya karena Kan kerja juga. kerja juga karena Iya, kan iya. dulu kan kalau bawa contoh lagu harus ke Glodok Harus dong. ke Iya Glodok, kan kalau iya. nggak ke Glodok kita nggak bayar. Akhirnya tinggal di sana. Akhirnya tinggal di sana. Kebetulan om saya juga dinas di Hmm. Perum Sanghyang Sri ya karena dia insinyur pertanian. Rumahnya di Saharjo. Dia ada kamar kosong, akhirnya saya numpang di Saharjo, blok balik Glodok tiap hari itu. Sekarang kita pindah ke ngomongin gitar kan karena channel saya kan lebih banyak ke Gitar, gitar dan Kang Dul kan saya tahu main gitar, basicnya tetap gitar kan, terus koleksi gitarnya banyak banget. Enggak juga. Banyak. Wah, mana ada lawan Bujana kalau Alah. gitar tuh orang pada tahu siapa yang lawan Bujana, nggak mungkin nggak ada. Dulu ngumpulin gitar karena jadi gitar tuh gini Bli, kalau ternyata gitar itu buat saya bukan alat instrumen artinya akhirnya. Itu tuh teman perangsang inspirasi. Percaya nggak? Tiap punya gitar baru itu lahir karya baru. Jadi harus beli gitar kan? Harus beli gitar. Nah, tuh dengar tuh. Nah, jadi Harus beli gitar. Jadi saya tuh dulu kalau nggak punya gitar baru, karyanya nggak hadir. Begitu kasih sama nyonya kasih izin beli gitar baru, itu bisa sampai belasan karya lahir dari gitar itu. Ada nggak gitar yang nggak menghasilkan lagu? Ada banyak. Ada juga. Ada. Aku beli gitar yang mahal-mahal gak ngasilin lagu. Oh, gitu. Contoh misalkan aku punya salah satu yang agak mahal waktu itu Ovation 12 string ya. Beli. Sampai sekarang beli nggak pernah dipakai. Menghasilkan, ya? Nggak. Agak keras juga loh 12. Nggak keras terus dipakai mancing lagu juga nggak bisa keluar. Nggak keluar. Nggak pernah dapat. Dapat rezekinya di panggung. Di panggung. Jadi Oh, itu dipakai di buat panggung, panggung. buat genjreng-genjreng. Yang jadi duit justru ya saya lebih kan nylon banget lah selera. Ya, kenapa ke nylon gitarnya? Semua ini nylon banyak kali nylon. Coba kalau kalau saya bikin lagu pop Sunda ya, dengar bunyi yang string keganggu. Oh, Ting kan tajamnya. padahal kan Kecapi. Kecapi. Iya, kecapi ya. Tapi ketika di lagu enggak. Saya ada gitar yang string juga, Takamin juga. Coba waktu itu pas konser di Jepang di Casadera Hall tuh di Nagoya, pulangnya beli Takamin. Beli Takamin cobain. Itu nggak jadi duit juga beli sampai sekarang. Karena begitu ting 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 ting. Enggak, Tapi begitu digandelin Cerita bahasa usung halodo panjang. Langsung. Kayaknya medalnya tuh ngerangsang ke kita gitu. Kalau buat saya gitu gitar gitu ya. Itu jadi gitar tuh buat saya satu harus nylon yang benar-benar mancing. Yang kedua ketika kita stuck nggak bisa ngeluarin karya baru, saya butuh gitar baru selalu. Nggak mungkin. Tadi kan baru cerita beli kalau gitar enak lagi apa sih kita Beli di mana nih? gua harus banyak dan beli di mana. Ternyata di Jakarta lebih komplit daripada di Singapura. Kita ke Singapura malah nggak dapat apa-apa, jauh-jauh udah panas, nggak bisa ngerokok, nggak dapat gitar. Tahu gitu gua ke Jakarta naik bus gitu kan, udah cepat. Yang paling favorit yang nylon yang mana? Buat Takamin yang mana? Takamin yang pertama. Yang pertama, yang aku kenalnya juga itu. Takamin pertama dulu itu kita beli di luar. Iya di luar. Oh, di luar belinya di Swili, harganya 800.000 baru. Tapi karena ada codetnya dikit di sini, dipotong 20.000. Jadi 780. Ternyata Takamin Island tuh di kita jarang banget yang punya waktu kebanyakan string. Waktu itu gak jarang banget. Dan itu Ai, Teteh. Semua gitar itu. Semua yang hits sekarang itu lahir dari gitar. Itu. Sekarang masuk ke dalam kotak, udah dikasih kaca, kuncinya gua buang. Jadi kalau gitar itu mau diambil, otaknya harus digergaji. Benar-benar di atas. Itu udah masuk kandang dan wah itu benar-benar beli. Itu hampir kayaknya 50% lagu Doel Sumbang lahir dari gitar itu. Nah kita nyari gantinya, nggak dapat. Sampai sekarang? Nggak. Ya cari Takamin lagi yang nylon. Kayaknya harus cari Takamin harus lagi. Yang sama dong. Jadi masih punya inceran
Fender sama Gibson yang kayaknya. Fender, Gibson, Wah, kalau punya Takamine. 2 gitar itu, dapat Fender Nylon sama Gibson Nylon, Jadi insya berapa Allah lagu lah tuh? bangsa 5 album harusnya harus Oh, 5 lahir. album bukan berapa Harusnya lagu. 50 lagu harus lahir gitu loh ya, karena 2 gitar itu. Dan kita ngejar banget semua. Thank you, Bli, itu informasinya. Iya. Kita harus ke Jakarta minggu depan. Apa sih Chet Atkins? Aku mau cari Chet Yang Atkins. Gibson ya, Iya. Chet Atkins. Sama, Siapa Fender. tahu ada yang bekas mungkin. boleh juga sih kalau ada yang bekas Kalau ada yang mulus-mulus bekas, nylon, Chet Atkins terus Nylon. ya, terus Gibson. duitnya cukup, kita boleh Iya. barter-barteran. Semoga Iya, jadi karya iya, iya. sama Fender. Iya. Fender kan bodinya lebih tipis ya. Jadi sekarang itu yang saya pakai hampir tiap hari di panggung adalah Godin. 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 Terus amplinya Itu apa dia berarti? Pakai Trace Elliot. Selalu pakai Trace Elliot? Selalu pakai Trace, kalau enggak ada Marshall yang coklat tuh apa tipe berapa lupa ya, tapi lebih cocok di Trace karena Terus efeknya, reverbnya dari ampli? dari ampli. Kalau rekaman, nah, Rekaman kadang-kadang ditodong, kadang-kadang direct tergantung kebutuhan. Tapi saya ngerasa di Trace tuh ngeluarin bunyi yang nggak nipu gitu loh, yang memang tung ya itu bunyi itu gitu yang keluar. transparan. Iya, natural kalau ya. udah di efek segala macam di EQ kan juga nggak asik juga ya. Saya belum nemu lagi ampli yang cocok selain Trace Elliot kalau buat saya nggak tahu. Tadi Beli kan bilang banyak, Banyak coba sekarang belum sih, pernah banyak ngasih ya. Roland seperti apa gitu. Kalau ada yang punya Chet Atkins, second Nylon ya, masih mulus-mulus, kabarin kita ya. Boleh calling Bujana atau calling saya, ada tuh kontaknya di Instagram, ada tuh kontak kita di Dul Sumang Official, ada tuh kontak Langsung personnya. DM. Gitu, barangkali ada gitu. Itu susah soalnya Iya. nyari. Semoga jadi. Terus ini Kang, kan dulu Kang Dul ini sempat salah satu musisi yang punya studio. Studio dalam arti studio serius ya, yang terus dirent untuk rekaman ya. Itu Ya, tahun berapa ya? dibangun 95. Berarti zaman-zaman AI dan lain-lain itu ya muncul. Zaman-zaman yang muncul lah, kita lumayan punya pemasukan banyak, akhirnya kita beli studio. Tapi kan sebelum Krismon tuh beli. Iya, Sebelum Krismon. Oh ya, 98. Beruntungnya apa? Krismon itu terjadi Krismon 97, itu kita udah selesai belanja. Oh, Udah selesai. mixer, Udah semua buain mixer, semua, yo, iya. tips leader segala macam Iya. sampai efek-efek tuh leksikon segala udah selesai. Itu kalau belum selesai, gua rasa studio nggak jadi. Iya, iya. Karena kan ngelipatnya luar biasa. Apalagi kalau ngutang waktu itu. Waduh, kalau ngutang lebih berat lagi. 97 pas Krismon kita udah jalan kan operasi. Jalan. Terus yang pertama banget yang pakai studio kita orang luar tuh Riff. Riff pertama lagu Raja dipakai situ tuh. Di situ ya rekamannya. Terus lama-lama ada di studio kita tuh Jamrud malah banyak album. Dewa juga Dewa yang juga volume kan 5. di situ. Dan ini waktu zaman masih Wolf ya sama Wolf. masih Wolf, Aksan, masih Ari, Iya, masih iya. Ari Lasso. Apa Pandawa 5 atau apa? Dan ini sana lama. Nah, terus akhirnya mutusin karena rental tuh ternyata nggak nguntungin juga. Iya, iya. Kalau buat balikin investasi Iya, kan nggak mungkin. Kita bikin lah di situ. Iya, iya. Kita bikin album Emma tuh. Emma, karena selain Emma yang lagu tripping tuh, tentang tripping. Oh iya, iya. Dan itu meledak. Di situ. Itu meledak di Hasilnya. situ. Itu benar-benar meledak tuh lagu Emma. Itu album pop Sunda yang pertama kita bikin di studio sendiri. Dan itulah album yang balikin modal. Oh, Jadi akhirnya dengan satu album itu modal kita mulai dari perlengkapan studio sampai ruko-rukonya itu balik modal udah dari situ aman. Nah sejak balik modal biasa dong orang Iya, Melayu ya udah males-malesan kan ngurus suka-suka aja pakainya. terus berhenti kenapa bikin ST di studio itu? Orang kan mulai lari ke Ke digital, home studio ya. home studio. Orang mulai kena cakewalk, Iya, iya, mulai iya. ada Pro Tools dan akhirnya kita pikir wah analog berat. Listriknya juga kan mahal banget. Iya, iya. Ya, listrik 10.000 lebih watt. 3 kVA bayarnya udah. Akhirnya kita putusin kita harus berhenti. Mixernya sempat mau dibeli sama Pai itu. Tapi nggak jadi, terus akhirnya dibeli siapa gitu. Dibawa mixernya, tapi yang sisanya kita masih simpan. Pitanya masih Studer masih ada Masih ada. kita simpan. Dan Atau kalau ada yang berfungsi. perlu tips studer, kondisinya masih oke, angkut. 2 inch ya. 2 inch inch. dong. A827 A827. Mark II ya. Lupa apa Ya, Mark? siapa yang Yang mau Mark tuh? apa? Ada di kita. Banyak tuh finalizer segala macam techbank masih ngumpul di kita. Disimpan baik-baik, hanya mixernya yang dijual karena kita beralih ke komputer juga waktu itu, mulai komputer. Yang dirasain kan dulu kita dengan perkembangan zaman ya, komputer rekaman sendiri-sendiri, ada yang hilang ya Kang ya. Dulu kita bareng gitu ya Yang di hilangnya studio. mahal, Bri. Hah? Mahal yang Iya hilangnya. kan. Yang hilangnya terlalu banyak dan terlalu mahal. Dulu kan kalau orang gini, dulu ada yang disebut pola pikir konglo gitu ya.
Artinya dia ingin membuat sesuatu dari hulu sampai hilir sendirian. Hmm. Kan saya cobain wujudin itu. Kita punya production house sendiri termasuk genset yang ukuran besar, kamera, lampu, kita bikin studio rekaman sendiri, kita bikin studio grafis. Semua tuh kita miliki tuh. Udah kita bikin semua, tahu nggak apa yang hilang? Teman-teman hilang. Kita nggak ketemu orang. Ngumpul ya, Iya, ngumpulnya di situ terus kita ngumpul di Iya. situ dan orangnya itu terus. Hmm. Circle kita tiba-tiba menjadi sangat mengecil dan aneh gitu. Iya. Tingkat kejenuhan yang tinggi sampai menurut saya akhirnya ketika semua fasilitas kita punya, kita menjadi goblok menurut saya gitu lah Iya. bahasa saya. Nggak jadi ceria, nggak malah Iya. jadi teman gua apa kabarnya ya di sana ya. Oh, si Kalau itu dulu kemana kan dah? kita nongkrong studio ini Kebanyakan. studio ini banyak temen kan. Bujana, Dul Sumbang, misalkan siapa, kita ngumpul di Sound City. Iya, Sound City. Studionya punya orang, Hmm. tapi kita dapat sesuatu kehidupan sosial yang Iya, benar gitu kan. Ngumpul, oh ada Bujana, ada Elva, Nanti ada pindah Ketua. sana lain lagi. Kan lain lagi, terus jadwal sore ganti orang, kita ketemu lagi. Begitu punya sendiri, kita nggak punya siapa-siapa. Iya. Nah akhirnya situ saya bilang, satu saat nih studio harus berhenti. Gua cuma butuh komputer buat program aja. Buat tempat menyimpan inspirasi gue pada saat gue butuh drumnya kayak gini, bassnya kayak gini, udah itu aja. Selebihnya kita studio di tempat orang, kita Iya. pindah. Tapi rumah studionya masih ada? Nggak ada, Udah nggak ada. terakhir dijual. Menurut saya fasilitas kita makin sedikit, tapi saya ngerasa hidup lebih sehat, Iya. lebih benar menurut saya gitu. Jadi ini loh hidupin sebenarnya. Sok beli tadi lihat teman-teman lama beli di Sound City, Iwan kan ada di Iya, situ iya, kan iya. sekarang. Jadi gila ya teman-teman ada di rumah kita yang pada saat itu kita rindukan gitu loh. Kemana ya orang itu, kemana orang itu. Tiba-tiba ketemu lagi dengan fasilitas yang sedikit, tapi kita ngerasa nggak ada yang hilang dari kehidupan kita. Silaturahmi ya, tetap harus Seru dijaga. lah, Iya. seru. Di luar itu ternyata banyak sesuatu yang kita bisa ambil, kita bisa dapat, terus benar-benar bermanfaat, ketimbang kita hidup di dalam dengan segala fasilitas. Makanya kan, ya kalau cerita lebih dalam, kan kita pasti nemuin banyak juga di Jakarta orang-orang yang kaya raya tapi hidupnya kesepian, ya kan? Karena ya udah segala ada, gue nggak perlu siapapun. Tiba-tiba dia temen gue berapa banyak ya? Jangan-jangan bisa dihitung sama jari temennya. Iya, gitu iya. kan. Nah, semoga kita tidak begitu gitu. Kalau Bujana, waduh temannya banyak. Wah. Dia itu gitaris yang main di mana aja main, di sebuah genre dia main. Enggak lah. Dan di semua ketika semua genre dimainin, mainnya luar biasa. Lu harus setuju. Nggak, kalau menolak berarti lu salah gitu ya. Ini yang namanya Bujana nih beli ini main jazz iya, main pop oke, begitu main etnik Katakan iya. dulu. Dan ini orang ini ada. Udah ini nggak ngapa, udah puas dengan hasil yang didapat dalam hidup. Tergantung dari sisi mana ya. Kalau Sisi duniawi ya gini. tak Semua yang saya cita-citakan dari kecil, terus kembali remaja dicitakan, saya meraih di umur 32. Semuanya diberikan Tuhan 32, dalam 32 tahun. Baik itu persoalan duniawi, baik itu persoalan jodoh dan lain sebagainya, udah semua. Jadi kesininya udah nggak punya cita-cita baru. Yang ada hanya ngejaga bagaimana kita tetap ada gitu kan. Nah berkarya itu sekarang buat saya sebenarnya lebih kepada, kalau aslinya lebih kepada hiburan. Gue cuma pengen berkarya, karya kita didengerin orang. Tapi ternyata kan dampak dari karya itu juga berbeda. Persoalannya menjadi duniawi kembali. Ada income tambahan segala macam. Ya lebih menyenangkan. Cuma maksudnya kan ya kebutuhannya kalau kita kan mungkin kalau punya duit sekarang lebih berpikir, cucu gue besok bisa beli mainan baru, ya. Iya udah ke cucu kan, atau beli sepatu baru gitu cucu. Buat sendirinya udah nggak begitu, buat sendiri udah nggak ada. Kan ada karya gini beli, saya agak cerita keluar karena ini harus diceritakan. Saya bertemu dengan satu keluarga yang mengeluh karena kepala keluarganya penjudi berat. Bapaknya itu tukang judi, jadi istrinya mengeluh, saya tuh nggak kekurangan dia bilang, tapi income suami saya tuh lebih banyak dihabiskan di judi, togel dan lain sebagainya. Pada saat itu ada forecast segala macam yang kita nggak bisa berhenti. Dia dinasihatin Ustadz juga nggak bisa. Nah tiba-tiba saya bikin lagu pop Sunda judulnya Budak Kendut Dino Karung Uut, taunya? Ya pokoknya cerita tentang Juri Huut. Itu cerita tentang bahwa nggak ada orang kaya dari judi, nggak ada orang untung dari judi. Tahu nggak? Istrinya yang bilang, Kang, sejak mendengar lagu itulah suami saya jadi nggak main judi.
Gimana lagu? Wadina sajarahna jama jegut tina buntut nupugu mangadon kutut. Artinya Nggak ada dalam sejarahnya orang judi bisa kaya. Kaya. Yang ada adalah bangkrut dan lu hancur berantakan. Entah benar atau tidak, tapi itu cerita dari keluarga Kang. Alhamdulillah si bapaknya sekarang udah nggak main judi. Itu gara-gara denger lagu Dul Sumbang. Lagu apa lagi ya? Ada yang anak Karawang. Jadi di Karawang itu ada satu orang, dia bekerja di satu pabrik. Istrinya berterima kasih. Alhamdulillah Kang, dia tuh ngefans sama Akang. Terus, tapi Kang dia tuh nggak pernah mau sholat. Katanya. Oh ya kenapa? Saya bilang. Pak pokoknya ke Ustadz Malam nggak mau sholat. Dia ngomongnya gini, gua mau sholat kalau imam pertamanya Dul Sumbang, kalau nggak mau. Oh, gitu. Jadi pas kita ke sana, saya ngimamin sholat duhur. Sekarang dia sholat. Jadi ada fans yang kayak gitu. Bayangin dari karya itu, ada yang pengaruhnya sampai Bisa gitu. mempengaruhi seseorang jadi Iya kan? bisa membuat perubahan. Bisa membuat perubahan. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya obsesi yang kayak gitu. Apa ya gue bikin lagu apa yang kira-kira pokoknya besok didengar orang ngerasa gue kayaknya harus baik. Buat bener. Kalau gue suka nggak bohong harus berhenti bohong gitu. Kalau gue suka curang berhenti curang. Pengennya sih itu, pengennya. Ya kalau itu dianggap sebagai cita-cita atau hayalan apapun bahasanya sah-sah aja. Tapi saya ingin punya karya yang seperti itu gitu. Jadi nggak melulu bahwa ini karya harus meledak nanti duitnya dapat banyak dapat nggak. Gue bermanfaat kayaknya lebih jadi urutan utama karena yang lainnya kan akibat ya. Maksudnya kayak finansial segala macam. Relatif lah, banyak juga belum tentu cukup, jadi kan kalau kurang apalagi gitu, jadi nggak terbatas, malah nggak akan pernah selesai sebenarnya gitu. Tapi kita bisa selesaikan perjalanan kita sampai menjadi pencipta lagu atau penulis lirik yang bermanfaat bagi orang. Itu kayaknya lebih seru gitu. Ya. Ada mimpi apa lagi, Kang, yang belum kesampaian atau yang dimimpikan? Kolaborasi. Kolaps sekarang lagi mimpi kolaps. Dengan siapapun, artinya gini. Kemarin kita bikin lagu Teteh itu di daur ulang. Kita ngelibatin Asep Balon, ada rapper nasional sama pemain harmonika cewek Sarah Putri. Gue bikin sama itulah. Nanti ini kayaknya ada satu lagi yang kita lagi perlu pemain gitar blues sama pemain saxophone. Jadi kolaborasi Dul Sumbang kalau bisa selamanya ada satu cewek satu cowok. Sekarang pemain gitar blues sama pemain saksofon perempuan. Kedua nih ada lagu judulnya Geblek. Oh mungkin ada yang satu nih, sekarang saya lagi mau ngerjain vokalnya yang kolaborasi sama Depan Turas. Itu lagi kita proses, pakainya itu. Nanti kedepannya lagi siapa? Gua lagi sama Bontot kan udah tuh dulu kita bikin solo. Gua yang mimpi lagi gue dapat lagu bagus, gitar akustik doang, tapi yang mainnya Bujana. Kebagian. Tapi lagunya serius gitu, benar-benar lagu yang kira-kira bisa membuat ibu-ibu menjadi galau, ibu-ibu menjadi kelepek-kelepek. Semoga dia panjang umur, dia sehat, sama-sama dong. Dan dia mau ya gitu. Mudah-mudahan ntar gue kasih. Beli lagunya ini mau nggak Li, mau main gitar Beli. Jadi Beli rame banget ya cerita, banyak banget. Yang penting mudah-mudahan sehat terus ya. Gigi jangan berkarya kan nggak boleh berhenti. Kita kayaknya sudah mulai menua, tapi orang mengatakan kita selalu awet muda, amin dong, ya Rabbal alamin ya gitu. Tapi menua kan cuma umur aja ya. Oh enggak, karena kan karya harus terus bicara. Karya harus terus jalan. Jadi orang Indonesia ngomong, udah tua lu diam aja, nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang salah. Jadi nggak ada urusan tua dalam berkarya. Saya mungkin sebentar lagi akan capek nyanyi di panggung, mungkin ya. Sampai usia berapa kita masih sanggup jingkrak-jingkrak, joget-joget. Tapi mencipta lagu, pasti nggak bisa berhenti. Kan umur masih 60. Kita kan, kita kan kemarin Mei itu baru 47 Beli. 47. Salah ya. 47 tuh dihitung sama orang yang buta huruf, terus nggak tahu angka 1 di sebelah mana. 60 tahun Beli. 61. Sama kan kita. Sama. Oh, dia seumuran sama saya benar. Jadi Pantaran. Kang Dul bulan apa? Mei. Saya Agustus, Mei. Jadi duluan. Beda bulan. Beda berapa kita bulan seumuran. aja. Dan kita alhamdulillah masih bekerja sampai sekarang. Ya kreatif relatif lah, tapi masih kerja ya. Bujana main gitar masih sangat istimewa. Saya nyanyi belum pindah kunci, kata Bujana tadi, yang di D ya tetap di D, belum ada. Dan berkarya, bikin karya terus. Berkarya luar terus. Biasa itu. Ya udah itu aja. Jadi kalian-kalian yang baru-baru berkarya, nggak ada istilah tua dalam berkarya. Dan jangan pernah berhenti berkarya. Semangat. Gitu doang, Bli. Luar biasa obrolan sama Kang Dul ini. Makasih banget Kang Dul. Sama-sama. Sekarang tinggal saling doain sehat. Ya. Sehat semuanya loh.
Sampai ketemu di lain kesempatan.